When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras, melalui saluran A dan B Channel. Saat ini temanya adalah rekan-rekan semua. Airport marketing strategik merupakan usaha yang harus dilakukan oleh pihak pengelola bandara agar jualannya meningkat. Jualan dari pengelola bandara adalah jasa penerbangan, sewa ruangan, dan tanah di lokasi kawasan bandara. Terdapat beberapa poin utama dalam melakukan airport marketing strategik, antara lain market segmentation, market positioning, market entry strategi, marketing mix strategi, dan timing strategi. Market segmentasi atau market segmentation merupakan cara pandang pelayanan bandara mempunyai pedoman 3 hal penting dari sisi demografinya. Pertama, bahwa pelanggan bandara memiliki 2 jenis gender, yaitu laki-laki dan wanita, sehingga di bandara menyiapkan fasilitas berbeda bagi kegiatan-kegiatan tertentu yang dibutuhkan bagi pelanggannya. Pelanggan bandara ada yang masih anak-anak, maka perlu adanya antisipasi penyediaan fasilitas playground bagi anak-anak tersebut. Alangkah baiknya bila ada data dukung tentang jumlah pelanggan anak-anak tersebut. Yang kedua, geografisnya. Berasal dari lokasi mana para pelanggan atau di mana lokasi bandara itu berada. Sehingga pihak pengelola bandara dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh, di Bandara Sydney, Australia, di terminal kedatangannya tertulis ucapan selamat datang dalam bahasa Indonesia. Rekan-rekan semua, urutan ketiga dalam demografis adalah psikografis, bahwa pelanggan bandara membutuhkan makan, pakaian, oleh-oleh, internet, dan kenyamanan, serta tempat untuk bersantai. Hal ini perlu diantisipasi oleh pengelola bandara dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Sedangkan untuk market positioning, pengelola bandara harus mengetahui kondisi bandaranya di pasar penerbangan bila dibandingkan dengan bandara lain yang terdapat di wilayah tersebut, baik secara domestik maupun internasional. Maka pihak pengelola bandara perlu melakukan klasifikasi bandara. Klasifikasi bandara dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan. Pada umumnya, klasifikasi bandara dilakukan berdasarkan jumlah penumpang yang melewati bandara tersebut setiap tahunnya. Pihak pengelola bandara perlu mempunyai ide dan mampu melakukan implementasi di bandara agar fasilitas dan pelayanan unik dari ratusan bandara di dunia. Menurut Anda, mengapa pelanggan akan merasa senang pada saat sedang berada di bandara? Rekan-rekan semua, pada saat ini setiap negara yang melakukan renovasi ataupun pembangunan bandara selalu memberikan sesuatu yang baru bagi bandaranya dan sifatnya unik bagi bandara lain yang sudah ada sebelumnya.
Bila bandara Anda memiliki fitur unik yang dapat memberikan manfaat unik kepada pelanggan, itulah yang mereka cari. Market positioning satu bandara dapat dibuktikan adanya penghargaan dari lembaga yang independen dan berkualitas di bidang penilaian bandara. Hal ini dapat menjadi satu tolak ukur bagi positioning suatu bandara di pasar penerbangan dunia. Maka pada saat ini banyak bandara mengejar penghargaan tersebut untuk menunjukkan kepada dunia tentang positioning mereka di dunia penerbangan. Manfaat market positioning mampu meningkatkan daya tarik airline untuk singgah pada suatu bandara. Dengan melihat penghargaan yang tinggi yang dimiliki oleh suatu bandara, maka tingkat kepercayaan dunia akan meningkat pula. Buatlah pelanggan yang datang di bandara merasa kagum. Selanjutnya, mereka akan betah berlama-lama tinggal di bandara. Pelanggan yang akan berlama-lama tinggal di bandara biasanya pelanggan transit. Bila pengelola bandara sudah mampu menjadi bandara transit internasional, maka usahanya dalam airport marketing strategik dapat dikatakan berhasil. Rekan-rekan semua, entry strategi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pengelola bandara dalam upaya melaksanakan airport marketing strategik. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk kegiatan ini, yaitu internal development dan kerjasama dengan perusahaan lain. Internal development dapat dilakukan melalui faktor-faktor utama antara lain aspek pemasaran, di mana pihak pengelola bandara mampu menentukan kegiatan antisipasi penciptaan dan pemenuhan keinginan dalam kebutuhan pelanggan terhadap jasa penerbangan. Kemudian aspek keuangan dan akuntansi sering dipertimbangkan sebagai ukuran yang terbaik kekuatan atau posisi persaingan perusahaan pengelola bandara. Positioning kekuatan dan kelemahan keuangan pengelola bandara merupakan hal yang penting dalam formulasi strategi secara efektif. Kemudian aspek produksi, operasi, dan penelitian pengembangan bagi pengelola bandara biasanya menggambarkan bagian terbesar dari sumber daya manusia dan modal. Penelitian dan pengembangan secara spesifik juga mempengaruhi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Pengelola bandara yang sedang menerapkan strategi pengembangan jasa bandara membutuhkan fungsi riset dan development yang kuat. Selanjutnya, aspek sistem informasi. Setiap pengelola bandara sebaiknya menggunakan sistem informasi untuk memperoleh informasi tentang lingkungan eksternal yang relevan dan tentang kapabilitas internal. Fokus dari sistem informasi ditentukan oleh karakteristik misi pengelola bandara. Karena itu, setiap sistem informasi sebaiknya mempunyai karakteristik tersendiri yang unik. Rekan-rekan semua, kerjasama dengan perusahaan untuk meningkatkan penjualan jasa penerbangan dapat dilakukan. Pada awal pengelolaan bandara di Indonesia masih tertinggal oleh negara-negara lain. Apalagi di Asia Tenggara ada Bandara Changi yang beberapa kali menjadi bandara terbaik di dunia. Hal ini menjadi pemicu semangat pengelola bandara di Indonesia untuk berprestasi seperti mereka. Dalam kerjasama, hendaknya disesuaikan dengan tujuan pengelola bandara dalam pelaksanaan airport marketing strategik, sehingga dapat menentukan partner kerjasama yang sesuai dengan yang diinginkan. Kerjasama sebaiknya tidak hanya pelatihan, tapi perlu lebih luas lagi, seperti perencanaan, konstruksi, dan pembangunan, serta pengelolaan suatu bandara yang modern.
Hal yang sudah terjadi adalah saat pembangunan Terminal 1 dan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, pengelola bandara hanya tinggal menerima bandara tersebut setelah jadi. Perencanaan pembangunan dan semua fasilitas pendukungnya menggunakan barang-barang dan teknologi Prancis berikut pelatihannya. Terdapat satu hal yang penting bagi pengelola bandara di Indonesia belum mendapat perhatian utama, yaitu masalah research and development. Rekan-rekan semua, marketing mix strategi menjadi hal yang penting bagi airport marketing strategik. Karena dengan marketing mix ini, pihak pengelola bandara dapat menyediakan fasilitas penunjang dalam memenuhi jasa penerbangan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Produk bandara adalah jasa penerbangan selama pelanggan berada di bandara. Place merupakan distribusi pelanggan dari saat mereka masuk di kawasan bandara sampai mereka naik pesawat terbang. Begitu pula bagi mereka yang datang saat mereka turun dari pesawat, ambil bagasi sampai meninggalkan bandara. Sementara promotion, saat ini promosi dapat dilakukan dengan mudah melalui sosial media, website, dan provider iklan daring. Sementara price, yaitu merupakan harga yang ditentukan oleh pengelola bandara atas persetujuan regulator sebagai biaya perawatan fasilitas bandara yang mereka nikmati. Proses merupakan kelancaran pelanggan yang berangkat maupun yang pergi tidak mengalami kendala selama di bandara. People merupakan petugas bandara yang melayani kelancaran proses operasional di bandara. Sementara physical evidence merupakan bukti fisik fasilitas yang disediakan oleh pengelola bandara memenuhi syarat kualitas dan kekuatannya. Sebagai contoh, lift, travelator, eskalator, AC, dan lain-lain. Rekan-rekan semua, timing strategi merupakan salah satu kegiatan yang tidak boleh terlepas dari airport marketing strategik. Bagi pengelola bandara yang sedang menjalankan kegiatan renovasi atau pembangunan terminal baru, kegiatan peluncuran hasil renovasi atau peresmian terminal membutuhkan kegiatan menyiapkan produksi jasa penerbangan dan waktu yang tepat. Sementara itu, untuk menyiapkan produksi jasa penerbangan, bagi pengelola bandara dalam menyiapkan jasa penerbangan perlu diperhatikan terhadap kesiapan 7P yang telah dibahas sebelumnya, di mana pihak pengelola bandara sebelum bandara diluncurkan bagi pelanggan yang sebenarnya, maka dilakukan gladi bersih pelaksanaan operasional bandara. Pelanggan diperankan oleh seluruh karyawan yang berada di bandara termasuk stakeholder yang ada di lokasi bandara. Waktu yang tepat merupakan momen yang ditentukan oleh pihak pengelola bandara dan para pemangku kepentingan, sehingga proses pelaksanaannya dapat berjalan mulus dan lancar. Para pemangku kepentingan ini sangat penting bagi pengelola bandara. Dengan adanya keterlibatan mereka, maka mereka merupakan bagian dari proses peluncuran tersebut.